Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusa Pertiwi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PAUD 2019. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan mata kuliah Profesionalisme Guru Anak Usia Dini. Langsung saja, slide pertama yaitu pengertian profesi. Uraian tentang pengertian profesi melibatkan istilah-istilah lain yang berkaitan, yaitu profesional, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesionalitas. Agar saudara-saudara dapat memahami makna perbedaan di antara istilah-istilah tersebut, pada bagian ini akan dijelaskan terlebih dahulu kalimat pengertian tersebut. Istilah profesional mengacu pada dua hal. Pertama, kinerja seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Misalnya, Bu Rini sangat profesional dalam melakukan tugasnya sebagai guru TK. Kedua, istilah profesional bisa juga menunjuk pada orangnya. Dia seorang profesional sebagai dokter, jaksa, hakim, insinyur, atau guru. Menurut Sikun pribadi tahun 1976, mendefinisikan profesi sebagai suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Yang kedua, ciri-ciri profesi. A. Jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta dengan jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. B. Untuk melaksanakannya tidak sekedar diperlukan keterampilan atau skill, tetapi juga kemampuan intelektual. C. Diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. D. Para praktisinya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. E. Tindakan dan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. F. Layanan tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi, tetapi sebuah pengabdian. Dan D. Memiliki suatu kode etik. Pengertian kode etik. Menurut Basuni, Ketua Umum PGRI, Kode etik guru Indonesia adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam bekerja sebagai guru. Secara umum, kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas di profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Tujuan kode etik. Kode etik guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi
oleh undang-undang. Penetapan kode etik. Kode etik hanya dapat diterapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut. Sanksi pelanggaran kode etik. Aturan landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkatkan menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Contohnya, jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, maka ia akan dituntut di muka pengadilan. Ada beberapa macam kode etik guru Indonesia. Yang pertama, guru berbakti menjunjung peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru harus berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan penyuluhan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, guru melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Fungsi kode etik. Menurut Dix dan Blocher tahun 1986, fungsi kode etik dibagi menjadi 3. Yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Dan yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Fungsi kode etik menurut Sultan Zahri dan Syahmiar Syahrun tahun 1992. Pertama, agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, untuk mengatur hubungan guru dengan murid, dengan teman sekerja, dengan masyarakat, dan dengan pemerintah. Yang ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Yang keempat, memberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Sekian video pembahasan yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.